Feng Tianxing memandangi iblis di depannya dengan ringan, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Xing Tianfeng, kurasa kita bisa bekerja sama. Setan-setan itu mengangguk lagi dan lagi. Frost biru, keduanya secara singkat memperkenalkan diri, dan segera setelah keduanya memutuskan untuk bergabung, banyak setan berkumpul dan ingin membantu. Terutama karena Hek Chonlim memberi terlalu banyak hadiah yang dapat dibandingkan dengan sumber daya sebuah kota, meskipun 20% darinya, bahkan jika dibagi rata oleh 100 orang dan jatuh di atas kepala iblis, adalah jumlah yang tak terukur. Jelas, proposal Blue Frost sangat berguna, dan sangat efektif. Melihat semakin banyak setan yang bergabung, Feng Tianxing takut dia akan dimakamkan di sini hari ini, jadi dia mengatakannya secara langsung. Maka merepotkanmu untuk menghitung orang-orang ini, kita akan bertemu di sini besok pagi. Blue Frost meraba-raba dagunya. Maka itu menghitung aku melakukan lebih dari kamu. Feng Tianxing tersenyum ringan. Jangan khawatir. Aku pasti akan memainkan beberapa kali peranmu dalam mengalahkan Feng Tianxing. Kamu hanya perlu merasa nyaman. Lan Xuang mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba mengangguk setelah pikirannya menjadi jernih. Kamu percaya diri. Feng Tianxing melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman bersama Kedo. Aku tidak percaya diri. Aku hanya tidak terlalu sombong. Lan Xuang menatap punggung Feng Tianxing untuk waktu yang lama, sampai dia menghilang dari kerumunan, lalu menggelengkan kepalanya dan menatap setan-setan ini. Aku akan memilih 20 setan terlebih dahulu. Dan hanya satu dari kalian berlima. Adapun metodenya, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Segera, iblis yang hadir menjauhkan diri dari yang lain di sekitar mereka. Metode iblis selalu sederhana dan kasar, kejam dan efektif pada saat bersamaan. Setan-setan ini ingin membuktikan diri, membunuh setan lain adalah cara termudah. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, Anda harus memiliki cara untuk menjadi orang yang selamat dari kelimanya. Dalam keheningan singkat ini, bukan ide dari iblis-iblis ini yang berkembang biak. Tetapi mereka menghakimi dan mencari sekutu. Mereka tidak perlu memahami terlalu banyak hal. Lebih baik bertarung dengan 2 atau 3 orang daripada bertarung sendirian. Pembunuhan brutal dimulai hanya setelah beberapa tarikan napas. Lan Xuang hanya mengagumi pemandangan ini. Dan selama seluruh proses, Hek Chonlim tidak bermaksud berhenti, mengerutkan kening, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah pergi, Feng Tianxing akhirnya menghela nafas panjang. Masalah ini agak merepotkan. Sekarang beberapa orang kuat sudah mulai ikut campur. Hidupku akan sulit di masa depan. Sambil menghela nafas, Keto yang ada di sampingnya tidak bisa menahannya. Apa yang kamu keluhkan dan keluhkan di sini? Mempermainkan mereka, dan kamu masih berharap mereka bunuh diri. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak juga. Apakah kamu baru saja melihat Lan Xuang itu? Untuk menjadi begitu kuat, pasti ada kekuatan di baliknya. Ini bukan pertanda baik. Ngomong-ngomong, mereka masih tahu identitasku sekarang. Jadi lebih baik mencari hantu mati. Ide Feng Tianxing sangat sederhana. Karena semakin banyak master di sekitar Hek Chonlim, terutama setelah dia kembali hari ini dan menemukan gudangnya di Jarrah, dia pasti akan memperkuat kewaspadaan di sekitarnya. Saat itu, jika ingin melakukannya lagi, tingkat kesulitannya tidak sama. Menemukan kambing hitam dan membiarkan Hek Chonlim mengendurkan kewaspadaannya adalah cara paling sederhana dan paling kasar. Hanya saja dalam tayangan bagus dikejar dan dibunuh ini, siapa yang seharusnya berperan lebih tepat? Memukul kepalanya. Tepat ketika dia khawatir dia tidak dapat menemukan kandidat, kedua tiba-tiba berkata kepada Feng Tianxing. Kenapa aku tidak menemukan setan untukmu? Dia harus mati dengan damai. Feng Tianxing penuh dengan keraguan. Apakah kamu dapat diandalkan? Jika itu adalah orang yang mereka temukan, dan bahkan di bawah pengepungan sekelompok iblis, identitas aslinya tidak dapat diungkapkan, maka seseorang yang dapat dipercaya akan dibutuhkan. Dan orang seperti itu Feng Tianxing tidak dapat menemukan yang kedua kecuali penyeberangan yang boros. Tetapi jika Anda ingin membiarkan Suedu melakukan ini, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak akan sepadan. Dia juga bisa memainkan nilainya di banyak tempat, daripada menyia-nyiakan hidupnya di sini. Keto melambaikan tangannya dengan bangga. Kamu pergi ke restoran yang kita bawa kemarin, dan aku akan datang kepadamu dalam 1 jam. Feng Tianxing diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya, dan matanya tiba-tiba menyala. Bisakah aku berhenti berkelahi? Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat Keto bingung. Apa artinya? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing melambai. Keto tidak terlalu memikirkannya, dan langsung menuju ke orang yang dia katakan. Kembali ke restoran, mereka bertemu Sedu di gerbang kota. Keduanya memasuki restoran bersama dan mengumpulkan semua jenis berita. Tuan Feng, ini mungkin situasinya sekarang. Saya telah mengembalikan semua ini. Saya benar-benar tidak dapat menghancurkan gua, tapi Tuan Feng, seberapa besar cincin sumi Anda? Masalah ini telah lama menjangkiti kemewahan. Seberapa besar ruang cincin sumi?
dan itu bisa menghilangkan semua benda di ruang penyimpanan yang dibuat dengan melubangi gunung, yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterlaluan. Tuhan tahu jika Feng Tianxing memasukkan hal lain ke dalam cincin Sumeru ini. Feng Tianxing mengambil cincin Sumi di tangannya, dan kesadarannya sedikit tersapu. Ada banyak hal. Diperkirakan dia harus mendapatkan keuntungan setengah tahun dari perdagangan sutra dengan Feng Tianxing. Kamu benar-benar ingin tahu? Sedu mengangguk lagi dan lagi. Feng Tianxing tersenyum dan menjatuhkan setetes air ke atas meja. Ini adalah muatan yang kamu masukkan ke dalam cincin Sumi. Setelah berbicara, Feng Tianxing mengangkat tangannya dan melingkari meja. Itu mungkin ruang keseluruhan. Orang-orang yang boros semuanya tercengang. Menulis bersama dirinya sendiri telah sibuk selama lebih dari setengah jam. Namun dia bahkan tidak mengisi 1% ruangnya. Jelas, ruang cincin Sumeru ini agak terlalu menantang. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan. Pada awalnya, untuk memfasilitasi bisnis sutra, saya meminta cincin Sumi kepada lelaki tua Sira untuk menyimpan barang-barang. Saya mengatakan bahwa semakin banyak yang dapat dibawanya, semakin baik, jadi dia membelikan ini untuk saya. Ini juga sedikit keuntungan dari keberadaan Feng Tianxing di bawah Sera. Saat benar-benar dibutuhkan, Sera selalu bisa berdiri. Ngomong-ngomong, perjanjian apa yang kamu tanda tangani untukku dan Kedo sebelumnya, Hedu? Sedu mengangguk tak berdaya. Ya, saya tidak terlalu memikirkannya ketika Tuan Muda Feng memesannya. Hanya saja itu tidak terasa sekarang. Feng Tianxing melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku hanya memeriksa denganmu untuk melihat apakah itu salahku sendiri. Feng Tianxing tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa, dia cukup patuh. Selebihnya, dia tidak akan memiliki pikiran dan obsesi yang berlebihan dengan iblis.